Gua habis 10.250.000. Wah, murah banget. Here we go. Here we go. Yo, welcome back di Black Box Theory. Dan setelah hampir 1 bulan lebih, si wagon gua tuh yang ada di belakang cuma jogrok aja, dan sekali gua bawa dan gua panasin, akhirnya gua memutuskan untuk medical check up. Dan gua sudah ada di KJA, tepatnya di Fatmawati. Mungkin teman-teman yang sering nonton vlog gua di Black Box Theory udah pasti tahu gua kalau kemana-mana pasti ke KJA. Dan hari ini kita akan melakukan yang namanya medical check up. Dan yang ketebak gua ya, kalau ketebak gua itu kayak rak setir gitu tuh pasti harus diganti karena udah terjadi kegoyangan. Oli juga udah pasti gua ganti, dan gua masih belum tahu apa lagi. Cuma memang kita akan lihat apa aja yang diganti dan berapa total biayanya. So, tetap pantengin terus vlog gua. Mari kita lanjutkan keseruan hari ini. Mana ada nih bos yang begini nih, mau ngangkat-ngangkatnya aneh banget nih bos. Ini spesial. Nah, nggak gitu. Nggak gitu. Enggak, karyawannya juga lagi ini. Lagi banyak kerjaan ya? Iya, lagi banyak kerjaan. Jadi kita ikut andil lah kerja juga. Ya sedap. Begitu gue sampai di KJA, mobil gue langsung diangkat dan kita langsung melakukan pengecekan. Sebenarnya penyebab rembes-rembes ini tuh di bagian apa aja, dan ternyata ketemu guys. Penyebab salah satunya itu ada rak setir, lalu juga ada selang power steering, dan juga packing carter. So, gue memutuskan untuk mengganti semuanya. Kita refresh karena gue nggak mau ada kayak semacam rembes-rembesan oli. Dan gue juga langsung tune up, ganti oli baru supaya mobil ini jadi lebih fresh. Dan filter udara, filter AC, filter bensin pun ikut gue ganti, biar aman sih sebenarnya tujuan gue. Selain itu, mereka langsung mengerjakan proses penggantian yang namanya rak setir. Prosesnya juga cepet sih, nggak lama. Dan kebetulan barangnya juga ready stock, jadi langsung dilepas dan ditukar sama rak setir baru. Lalu dipasanglah rak setir yang baru. Selang-selang juga dicek lagi apakah masih ada penyebab-penyebab lainnya yang akhirnya terlihat rembes. Dan setelah kita cek sana sini, ternyata memang cuma bagian bawah itu cuma 3 itu aja, nggak ada yang lain. Kita udah berkali-kali ngecek juga, maka langsunglah dipasang semua, dirapihin semua, dan kita lanjut untuk melepas yang namanya packing carter. Ini juga nggak susah juga, ini cuma tinggal lepas doang karena dibaut-baut aja. Dan semua prosesnya itu menurut gue ya benar-benar teliti banget, telaten banget, dan cepat. Itu yang gue suka sih sebenarnya. Bang, yang kita ganti hari ini apaan aja? Ini yang pertama tadi itu packing carter, sama filter bensin dulu ini, sama terus oli yang kebuang. Apa lagi? Sama steering rack. Pokoknya bagian bawah dulu. Oh, bagian bawah dulu kita bongkar. Iya. Tadi ada steering rack, Packing terus carter, packing carter, filter bensin, sama itu doang sih. oli ya? Oli iya, Oh. kebuang. Ini barang-barangnya nih buat di M46 nih. Iya. Kita sekarang lanjut untuk penggantian yang namanya ini tuh filter bensin. Kalau ini sih cuma tinggal plug and play aja ya. Tinggal colok, udah selesai. Nggak ada yang perlu diribet-ribetin karena posisinya juga dia ada di bawah dan tidak terhalang oleh mesin ataupun terhalang halangan lain gitu kan. Habis itu kita mulai untuk pasang si apa ini namanya, lem. Sorry nih kalau gua misalnya salah ya, koreksi aja. Kita pasang, lalu kita rekatkan si packing carter seal-nya biar bisa langsung kita pasang balik. Seperti yang gue bilang tadi, proses pengerjaannya itu benar-benar teliti dan gak sembarangan, serta bisa dibilang ini ya cepet sih ya, karena mungkin
teknisi-teknisinya atau mekanik-mekaniknya ini udah ngerti lah ya apa yang harus dikerjakan. Habis itu kita langsung ganti yang namanya selang power steering. Ini juga gampang, lu tinggal plug and play doang. Habis itu ntar kita naikin lagi mobilnya, kita pasang dari bawah untuk selang lanjutannya. Dan sehabis itu kita bersihin filter udara. Ini lagi, maksud gue gimana ya, filter udara cuma simple sih, cuma plug and play lagi, udah tinggal masukin. Tuh kalian bisa lihat juga di gambar kan, tinggal masukin doang, udah habis itu pasang. Nggak ada yang perlu diribet-ribetin. Dan kita juga mengganti semua busi-businya menjadi busi baru. Ini tinggal pasang, terus kita kencengin. Sehabis itu lanjut ke bagian yang namanya isi oli mesin. Tadi kan kita udah ngeluarin ya di awal video. Kita udah keluarin semua oli lamanya dan kita ganti dengan oli yang baru. Dan ini dia final part, filter AC. Udah deh, selesai. Nggak ada lagi yang diganti-ganti sih setahu gue ya, karena memang kalau bagian untuk area mesin dan area bawah itu ya filter-filter kawan-kawan. Oke, jadi tadi teman-teman udah lihat diapain aja si E46 wagon gue ini, dan salah satunya ada rak setir itu yang benar-benar harus diganti supaya nanti ketika kita bawa jalan pun setirnya nggak goyang. Dan ada beberapa juga yang gue ganti kayak filter AC, filter bensin, filter oli, semuanya diganti, termasuk oli mesin pun diganti. Dan sekarang kita mau masuk ke fase dimana ini ada beberapa kayak wiper yang harus diganti, terus full pump untuk tabung bensinnya juga harus diganti. Jadi mari kita lihat keseruannya seperti apa, dan jangan kemana-mana. Baru nih. Mau dibandingin sama yang lama. Kenapa? Mau dibandingin sama yang lama. Coba lihat yang lama gimana. Yang lama nih. Wah, udah Jauh banget. Emang udah harus diganti ya? Iya, cuman pala atasnya doang kelihatan baru. Iya betul. Sikat. Kalau dia mah gampang ya, tinggal masukin doang apa susah juga? Ini tinggal masukin, tinggal nyari pasnya aja. Oh, itu yang susah. 39 kan bisa motornya. Oh, makanya waktu itu kita ribet banget di E39 ya. Ada susah masuknya. Ada mesti ini sama ini kan ada selangnya lagi manjang. Oh. Pasin doang. Dia cuma satu doang ya Bang Mun? Apanya? Pompa. Pompa bensin. Satu. Kalau pelampung dua. Ini sebelah sini apa nih? Pelampung. Oh. Sebelah sini juga pelampung nih yang tadi ada. Oh iya. Nah, itu pelampung. Pompanya di sini motornya. Berarti ini nggak perlu diganti kalau pelampung? Itu kalau rusak pelampungnya ya ganti. Kan aman. Ngaco gitu. Kalau misalkan nggak ngaco kan, ngaco juga ada penyebabnya, bisa juga dari pelampung yang sebelah sini. Oh. Sebelah sono. Itu ada dua. Bunyi nggak kalau misalnya pelampungnya ngaco? Kagak. Ngaco aja dari speedometernya. Oh, itu dia. Nah, bisa juga dari pelampung yang sebelah sini kanan. Dia kan nyatu sama pompa ya. Iya. Ganti sama pompa-pompanya. Gitu. Jadi kalau mau punya E46 itu sebenarnya yang paling penting dirawat itu apanya sih? Dibawa ke bengkel karunia aja badi dulu. Nggak gitu. Ya, Jadi yang apa? paling penting kalau kita pemain awal ya, ya bawa ke bengkel, kita cek barang-barang kayak oli-oli bocor atau kampas rem, oli-oli matic. Sebetulnya M46 itu paling simpel. Paling gampang. Paling gampang. Tapi memang paling karena mobil tua kali ya. Jadi emang kayak oli gitu udah wajib banget dicek semua. Betul. Ya, rembes-rembes gitu ya. Iya. Kalau masalah kayak ganti filter AC, filter oli sama filter bensin tuh gimana tuh? Itu servis berkala aja. Oke. Iya. Terus gimana pendapat lo nih si wagon? Kalau wagon ini sekarang memang lagi booming ya. Harganya juga maknyos. Jadi wajib nih ke KJA ya. Siapapun yang punya BMW. Ya, itu obatnya itu. Nih dukun gua nih, kalau BMW nih dukun gua nih. Apa aja bisa dibenerin sama dia. Well, gua
udah selesai medical check up alias general check up si BMW 325i E46 Wagon ini. Dan gue mau coba. Tadi seperti teman-teman lihat udah banyak banget yang diganti, yang dari namanya pompa bensin, rak, setir, terus sampai ke filter-filter kayak filter AC, filter udara, filter oli, filter bensin dan kawan-kawannya. Dan ini akan gue cobain karena kalau misalnya ada apa-apa gue tinggal bilang atau balik lagi ke KJA, pasti Kohavon bakal ngecekin tanpa biaya sedikit pun. Itu kenapa gue suka banget ke KJA, karena ya tadi lu lihat sendiri aja sampai Kohavon tuh turun tangan untuk ngehandle mobil gua gitu. Yang perintilan-perintilan dia tuh kayak gue harus cek dulu nih gitu. Itu kenapa gue seneng banget ke KJA. Dan kita sekarang menuju OTW pulang ke rumah dulu. Nanti di rumah mungkin gue akan kasih tahu apakah ada kendala atau tidak, apakah ada perubahan setelah diganti. Ya mari kita lihat sehabis gue sampai di rumah. Peace. Well, gue udah sampai rumah dan semuanya nyaman. Tadi juga di tol nggak ada getaran apapun yang gue rasakan di setir ataupun di bodi mobil gue. Semuanya oke banget. Gue puas dan mungkin segini aja kali ya teman-teman vlog kita kali ini, vlog medical check atau general check up si BMW E46 325i Wagon gua ini. Nanti bakal ada beberapa lagi update. Mungkin kita akan update ke velg, bisa juga kita update ke body kit karena gue udah order si MTEK 2. Dan velg gue juga sementara sekarang lagi ada di Europolution, lagi di repair dan akan di repaint. Jadi next selanjutnya sudah pasti di antara dua itu, baru kita lanjut ke interior. So sekian dulu. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube gua si Black Box Theory ini. Dan sampai jumpa di next video. Bye bye. Pasti banyak banget yang nanya, berapa sih bang abis total yang namanya general check up sampai ganti rak, setir, terus dan kawan-kawan, oli, semua tune up dan kawan-kawan? Yes, gua abis 10.250.000. Wah, murah banget. Tae.